Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Perkenalkan, nama saya Syaur Rafiki, delegasi dari kelas 11 SMA Nasatutulab IPS. Saya di sini akan membahas soal-soal SNMPTN mata pelajaran ekonomi. Nah, di sini untuk soal SNMPTN nomor 1 yaitu Mr. Ryan adalah warga negara Australia yang menjadi rekan bisnis Pak Fikri. Mr. Ryan ingin menjual aksesoris khas Australia melalui Pak Fikri. Pak Fikri hanya cukup membayar Mr. Ryan senilai aksesoris yang laku terjual jika ada sisa produk. Pak Fikri dapat mengembalikan kepada Mr. Ryan. Berdasarkan ilustrasi tersebut, menunjukkan pembayaran internasional dengan cara A. Yaitu konsigmen, B. Open account, C. Letter of credit, D. Telegraphic transfer, E. Privilege compensation. Nah, pembahasannya yaitu ilustrasi pada soal di atas menunjukkan pembayaran internasional dengan cara konsinyasi atau konsigmen. Artinya, konsinyasi adalah sistem pembayaran barang ekspor dengan cara dititipkan kepada importir atas dasar kesepakatan harga tertentu. Hak kepemilikan atas barang tersebut tetap berada pada eksportir. Konsinyasi memungkinkan pembayaran dilakukan sesuai dengan jumlah barang yang terjual. Jadi jawaban yang benar adalah A, yaitu konsigmen atau konsinyasi. Nah, untuk soal yang nomor 2 yaitu berbunyi hukum Phillips menimbulkan kebijakan pemerintah yang dilematis. Kebijakan pemerintah yang dilematis maksudnya adalah A. Memilih kebijakan mengurangi tenaga kerja atau mengendalikan inflasi. B. Memilih kebijakan moneter atau fiskal. C. Mengurangi inflasi atau meningkatkan belanja. D. Mengurangi belanja negara atau membangun infrastruktur. C. Mengurangi utang luar negeri atau impor. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Nah, di sini kita akan membahas soalnya kenapa jawaban yang tepat adalah A. Pembahasannya yaitu hukum Phillips menyebutkan bahwa tingkat inflasi berhubungan negatif dengan pengangguran. Jadi, jika inflasi meningkat, artinya inflasinya itu naik, pengangguran akan menurun. Nah, itu juga berlaku sebaliknya. Hal tersebut berdampak pada kebijakan pemerintah yang dilematis antara mengurangi tingkat pengangguran atau mengendalikan laju inflasi. Jadi, jawaban yang tepat adalah A. Memilih kebijakan mengurangi tenaga kerja atau mengendalikan inflasi. Nah, kemudian kita lanjut ke soal yang ketiga, yaitu berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan dan BPJS Ketenagakerjaan, terdapat 2,8 juta pekerja yang terkena dampak langsung akibat COVID-19. Mereka terdiri dari 1,7 juta pekerja formal yang dirumahkan dan 749,4 ribu di PHK. Kebijakan pemerintah untuk memulihkan perekonomian negara dengan menerapkan new normal seperti ketentuan jaga jarak sosial, pembatasan perjalanan, dan kebersihan di masa pandemi COVID-19 diprediksikan akan membentuk kebiasaan-kebiasaan baru di masyarakat yang berpotensi menciptakan era baru bagi perekonomian negara. Nah, salah satu cara mengatasi pengangguran siklis yang dilakukan pemerintah
dalam masa transisi atau new normal sesuai ilustrasi di atas adalah A. Membuka lowongan kerja layanan khusus pengiriman makanan. B. Diwajibkan masyarakat untuk tetap tinggal di rumah. C. Membuka lowongan kerja bersifat padat modal. D. Mewajibkan masyarakat untuk tetap bekerja di kantor. E. Membatasi transportasi ojek online. Nah, jawaban yang tepat yaitu A. Membuka lowongan kerja layanan khusus pengiriman makanan. Yuk langsung saja ke pembahasannya. Cara mengatasi pengangguran siklis yang dilakukan pemerintah dalam masa transisi atau new normal, yaitu dengan cara membuka lowongan kerja sebanyak-banyaknya untuk layanan khusus pengiriman makanan atau jasa, agar masyarakat itu tetap tinggal di rumah atau standby di rumah, sehingga dari itulah dapat mengurangi yang namanya pengangguran. Jadi jawaban yang tepat adalah A, yaitu membuka lowongan kerja layanan khusus pengiriman makanan. Nah, sekarang kita beranjak ke soal yang keempat, yaitu ketika produk domestik bruto atau PDB suatu negara meningkat atau naik, di negara tersebut sedang terjadi yang namanya A. Kenaikan pendapatan dan kenaikan pengeluaran. B. Kenaikan pendapatan dan kenaikan tabungan. C. Kenaikan pendapatan namun pengeluaran dapat naik atau turun. D. Kenaikan tabungan namun pendapatan dapat naik atau turun. E. Kenaikan tabungan namun pengeluaran dapat naik atau dapat turun. Nah, jawabannya adalah A. Yuk kita bahas soalnya. Pembahasan peningkatan PDB atau produk domestik bruto di suatu negara sama juga dengan peningkatan pendapatan nasional. Nah, dalam bentuk perhitungan pendapatan nasional menggunakan 3 pendekatan, yaitu pendekatan yang pertama, pendekatan pendapatan, pendekatan pengeluaran, dan yang ketiga pendekatan produksi. Nah, oleh karena itulah jawaban untuk soal tersebut adalah A, yaitu kenaikan pendapatan dan juga kenaikan pengeluaran. Nah, kemudian kita lanjut ke soal yang terakhir atau soal nomor 5. Pemerintah meningkatkan belanja infrastruktur untuk membangun berbagai sarana prasarana transportasi baik darat, laut maupun udara di Indonesia. Kebijakan seperti ini diprediksi akan A. Meningkatkan permintaan agregat. B. Menurunkan permintaan agregat. C. Meningkatkan jumlah uang yang beredar. D. Menurunkan jumlah uang yang beredar. E. Menurunkan tingkat inflasi. Nah, jawaban yang tepat adalah C. Yuk kita bahas soalnya. Salah satu kebijakan pemerintah untuk mengatasi deflasi adalah dengan menyusun anggaran defisit, di mana tingkat belanja lebih besar dari tingkat penerimaan, dengan tujuan untuk meningkatkan jumlah uang yang beredar dan memperbaiki kondisi ekonomi, sehingga belanja infrastruktur pemerintah untuk membangun berbagai sarana transportasi baik darat, laut maupun di udara akan meningkatkan jumlah uang yang beredar di masyarakat, sehingga jawaban yang tepat adalah C, meningkatkan jumlah uang yang beredar. Nah, cukup sekian pembahasan soal ekonomi SNMPTN yang bisa saya bahas.
Akhiron, saya Syaur Rofiki pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.